Putri. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Setiap manusia memiliki ciri atau karakter yang berbeda-beda. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi munculnya perbedaan pada setiap individu. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, individu berarti seorang atau pribadi yang terpisah. Maksudnya di sini ada terpisah dari yang lain. Bisa juga disebut individual yang berarti mengenai atau berhubungan dengan manusia secara pribadi atau bersifat perseorangan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, individu yang berbeda membutuhkan tempat yang tepat untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada dirinya. Pembelajaran yang tepat akan sangat dibutuhkan, sehingga pendidik harus memahami setiap potensi dan kebutuhan potensi para anak didiknya. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perbedaan individu. Macam-macam perbedaan individu itu ada 8. Yang pertama adalah inteligensi. Yang kedua ada gaya belajar dan gaya berpikir. Yang ketiga kepribadian dan temperamen. Yang keempat perbedaan jenis kelamin atau gender. Yang kelima perbedaan kemampuan. Yang keenam perbedaan kepribadian. Yang ketujuh perbedaan gaya belajar, dan yang terakhir perbedaan dalam bakat. Nah, di inteligensi ini adalah salah satu milik kita yang paling berharga, tetapi bahkan orang yang paling cerdas sekalipun tidak sepakat tentang apa inteligensi itu. Beberapa pakar mendeskripsikan inteligensi sebagai keahlian untuk memecahkan masalah atau problem solving. Howard Gardner mengemukakan 8 kerangka pikirannya tentang macam-macam kecerdasan, yaitu ada keahlian verbal, keahlian spiritual eksistensial, keahlian logika matematika, keahlian spasial, keahlian kinestik, keahlian musikal, keahlian intrapersonal, keahlian interpersonal, dan yang terakhir ada keahlian naturalis. Yang kedua, gaya belajar dan gaya berpikir. 2 dikotomi gaya belajar dan berpikir yang paling banyak didiskusikan adalah gaya impulsif atau reflektif dan gaya dalam atau permukaan. Yang ketiga, kepribadian temperamen mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang menjadi ciri bagaimana individu beradaptasi dengan kehidupan. Temperamen terkait erat dengan kepribadian dan gaya belajar berpikir. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara karakteristik merespons. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin atau gender. Istilah jenis kelamin dan gender sering diartikan sama. Jenis kelamin menunjukkan pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan. Sementara gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan. Yang kelima, perbedaan kemampuan diartikan sebagai kecerdasan. Yang keenam, perbedaan kepribadian merupakan pola perilaku dan berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Yang ketujuh, perbedaan gaya belajar merupakan pola perilaku yang spesifik dalam menerima informasi dan mengembangkan kemampuan baru serta proses menyimpan informasi dan keterampilan baru. Yang terakhir, perbedaan dalam bakat. Bakat ini merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Perbedaan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah program percepatan, remedial, dan program pengayaan. Program percepatan yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan potensial kecerdasan bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam angka waktu yang lebih singkat dibandingkan teman-temannya. Yang kedua, remedial ini pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran atau tugas tambahan sehingga mereka dapat menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang terakhir ada program pengayaan. Yang dimaksud dengan program pengayaan ini adalah pemberi layanan pendidikan
sesuai dengan potensi kecerdasan yang dimiliki siswa, dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan atau pendalaman setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk siswa lainnya. Selain 3 program di atas, implikasi pembelajaran dari perbedaan individual setiap siswa dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pendekatan pembelajaran, memahami pilihan gaya belajar siswa, dan memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian B, pengertian perbedaan individu. Perbedaan individu berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana setiap orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari fisik maupun psikologis. Perbedaan individual antara lain, yang pertama, perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, serta kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah dan mencapai pengetahuan baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang C, faktor-faktor perbedaan individu. Yang pertama, faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan ini merupakan faktor-faktor biologis yang dilakukan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Pewarisan ini meliputi kecerdasan dan berbagai pola perilaku lainnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi di luar diri individu. Faktor ini meliputi yang pertama, status sosial, ekonomi, dan pola asuh orang tua. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, urutan kelahiran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perilaku individu dipengaruhi salah satunya oleh urutan kelahiran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.